Nah, Mas Rifano ini belum cerita gimana sih setelah tadi kuliah dari tahun 2008 ya Mas ya? 9. 9 2009 selesai 2013 wisuda. Terus kemudian setelah itu kegiatannya apa belum diceritakan. So, ceritain dong, Mas. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya setelah saya lulus kuliah. Pada waktu itu tahun 2013 saya selesai kuliah. Di situ saya mulai untuk mencoba untuk mengabdi. Nah, baru di tahun 2014 ya kami bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh kami di tempat kami, sehingga menimbulkan gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah. Nah, disitulah mulai awal karir pendidikan saya curahkan di masyarakat. Sebelumnya di daerah mana? Sama di kampung halaman saya, di daerah pinggiran Karanganyar tepatnya ya, di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Jenawi. Di Jenawi, Karanganyar. Nah, ini untuk warga Jenawi nih, ada pemuda berpotensi nih. Terus gimana, Mas? Ya, memang setelah itu perlu proses selama 1 tahun prepare untuk persiapan, untuk mematangkan konsep yang harus diterapkan. Itu kami butuh 1 tahun, sehingga pada tahun 2015 kita sudah action untuk mendirikan sebuah sekolah. Dan itu memang perjuangan yang luar biasa, Dan memang bekal awal mula dari PGSD UMS ini itu menjadikan bekal utama bagi saya, karena memang background yang saya dapatkan ya memang dari situ. Gitu. Jadi itu sangat mendukung sekali bagi saya. Gitu. Oke, nah bekalnya akhirnya bersama dengan beberapa tokoh di daerah Jenawi khususnya itu berbicara untuk gimana sih kalau kita membuat yang namanya sekolah dasar gitu ya. Okay. Nah, Bang, selain kan itu pasti ada latar belakangnya nih Mas. Akhirnya bersepakat untuk bikin yang namanya sekolah dasar itu. Ya. Nah, yang melatar belakangnya apa sih Mas? Menghadirkan pendidikan yang bersifat agama. Gitu. Jadi selain pendidikan yang bersifat ilmu-ilmu keduniaan, tapi kita menghadirkan ada nuansa agamanya yang di situ. Jadi kita sama-sama memadukan sebuah visi dan misi sehingga terbentuk sebuah sekolah yang memadukan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Nah, disitulah menjadi konsep yang sampai sekarang terlaksana. Iya, mengejar akhirat, dunia pun jalan. Nah, dengan kata lain ya. seperti itu ya Mas ya. Harapannya akhirnya dikejar, tapi tidak melupakan dunia. Oke, karena ya itu sih relevan sama PGSD UMS memang begitu. Jadi kita di PGSD UMS itu kan tidak hanya menawarkan ilmu-ilmu dan keterampilan duniawi saja, tapi juga visi keislaman seperti itu. Jadi Mas Rifano itu benar-benar mengaplikasikan apa yang didapat di PGSD UMS. Oke. Dan berarti SD-nya tadi tahun 2015. 5 tahun ini ya, 5 tahun berjalan. Nah, Mas, 5 tahun berjalan ini perkembangan gimana, Mas? Dunia pendidikan, apalagi dunia pendidikan sekolah dasar yang notabene dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti sekarang ini yang gitu. Sangat dinamis. Nah, ya boleh dibilang sangat dinamis ya kurikulumnya itu. Gimana, Mas? Alhamdulillah sampai sekarang itu sekolah itu masih tetap berdiri bagus dengan akreditasi dan juga dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Dulu pas waktu saya mengajar itu saya baru ada gedung yang sifatnya pinjam, tapi sekarang sudah berdiri kokoh, 2 lantai malahan itu. Sekarang malah 2 lantai. Dan alhamdulillah juga mengingat perkembangan pendidikan yang sangat dinamis dan berubah-ubah setiap waktu ini, kami bisa menyikapi dengan bijak, kemudian bisa mengikuti peraturan pemerintah, sehingga alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-6 kami, dan awal pertama murid kami ini sudah masuk di kelas 6. Nah, alhamdulillah muridnya sudah mencapai ratusan, luar biasa, hampir ratusan. Jadi setidaknya kontribusi sekolah itu sangat membantu di lingkungan kami. Itu satu-satunya sekolah yang berbasis agama, khususnya di tingkat sekolah dasar di kecamatan kami. Oke, SD apakah itu boleh? SD Muhammadiyah Darul Falah. SD Muhammadiyah Darul Falah. Jadi tahun ini mau pertama kali meluluskan ya? Ya, tahun ini insya Allah pertama kali meluluskan. Oke, Mas, berbicara tahun 2015, ibaratnya Mas Rifano ini kan babat alas ya? Ya, di SD alas. tersebut babat alas. Ya. Dan ini sudah masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Gimana Mas perasaannya melihat perjalanan dari tahun ke tahun sebagai yang dulu mungkin terbayang nggak sih Mas mau bakal ada SD gitu yang waktu zaman kuliah dulu? Tidak terbayang sama sekali ya. Tapi memang keadaan dan mungkin ini kesempatan gitu ya. Dan mungkin ini kesempatan.
Jadi rasa yang hadir di situ itu memang adanya berani berjuang dan berdarah-darah gitu. Untuk mendirikan sebuah sekolah itu tidak hanya dibutuhkan sebuah pemikiran, tapi dibutuhkan sebuah manajemen. Ada juga tokoh yang di belakangnya, kemudian ada juga mungkin materi yang harus kita keluarkan, pengorbanan waktu, pikiran, itu memang jadi prioritas gitu di situ. Jadi semuanya itu menjadi sebuah hal yang perlu dipadukan untuk mensukseskan itu gitu. Oke. Dan sekarang Mas, rasanya gimana Mas? Rasanya ya terungkapkan. Itu ya luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Jadi karena memang untuk merintis dari nol seperti itu kan memang berat sekali. Ya. Alhamdulillah juga selain itu kan kita bisa menghadirkan ilmu yang bermanfaat di situ. Selain itu ada peluang yang bermanfaat kan. Mungkin ada alumni UMS PGSD yang masuk di dalam SD itu. Ada beberapa teman-teman kami yang ada di situ. Oke, baiklah. Berbicara mengenai alumni, karena nanti juga akan ada yang bergabung bersama kita juga. Dan notabene dia masih menyelesaikan skripsinya. Baru tapi udah ujian ya? Sudah ujian, tinggal. Dan Pak Topik pengujinya? Iya, kebetulan saya pengujinya. Baik, saya akan bertanya apakah Pak Topik itu galak ketika menguji ataukah sangat kejam ketika membimbing. Kita akan tahu jawabannya, tapi kita akan undang narasumber kita berikutnya.